知道你们想要萧家，好大的胆子，在那块驼蛇谷地狱。对了，小姐。 Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battletrok The Heaven Season 5 episode 69, dimana pada episode sebelumnya Kyoyan dan Medusa berhasil membunuh Yang Luotian dan 3 tetua Mulan. Saat Kyoyan sedang menyembuhkan lukanya, tiba-tiba Cailin muncul dan membawa Kyoyan pergi dari sana karena dia sedang dikejar oleh para ahli lembah Mulan. Mereka kemudian bersembunyi di balik tebing dengan menggunakan kekuatan ruang milik Medusa sehingga para ahli itu tidak menemukan mereka. Setelah semua ahli itu pergi, mereka kemudian keluar dari persembunyian dan Medusa bertanya pada Kyoyan apa yang dia dapatkan dari pertempuran tadi. Kyoyan mengeluarkan teknik 3 binatang buas, tapi itu hanya satu bagian, jadi tidak berguna. Medusa kemudian mengeluarkan 2 jilid teknik 3 binatang buas, lalu menyerahkannya kepada Kyoyan. Kyoyan merasa bahwa teknik itu lebih berguna pada klan ular, sehingga dia memberikannya kepada Cailin. Tapi Cailin menolak dan malah memberikan Kyoyan teknik rahasia sekte Jinyan yang dia ambil dari Yan Luotian. Teknik rahasia itu bisa menciptakan sayap yang sangat besar dan membuatnya bisa terbang sangat cepat melebihi seorang Doujong. Mendengar itu Kyoyan tidak berani menerimanya, tapi Cailin memaksa Kyoyan untuk menerima teknik itu. Karena sebenarnya bagi Cailin keselamatan Kyoyan adalah nomor 1, dan dengan menjadi lebih hebat Kyoyan akan lebih aman. Tapi Cailin tidak mau mengakui bahwa dia sangat mencintai Kyoyan. Cailin menghela napasnya dan berkata bahwa dia harus pergi membawa klan ular menuju wilayah baru untuk berkembang. Kyoyan hanya berkata agar Cailin berhati-hati. Mendengar perkataan itu, Cailin terlihat kecewa padahal dia berharap Kyoyan akan menghentikannya atau ikut bersamanya. Tapi sudahlah, Medusa akhirnya pergi dari sana. Saat itu di alam Gu terlihat Ling sedang memberitahu Kyun-er tentang Kyoyan yang berhasil mengalahkan Yun-san dan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Ling juga menjelaskan bahwa Yao Lao ditangkap oleh Aula Jiwa. Mendengar itu, Kyun-er meminta Ling untuk mencari tahu lokasi Aula Jiwa. Kyun-er terlihat marah karena dia tahu Aula Jiwa menginginkan giok kaisar kuno dari keluarga Kiao. Ling memberitahu Kyun-er bahwa klannya sedang mengutus seseorang ke kerajaan Jiama untuk mencari kunci yang tidak dibawa pulang oleh Kyun-er. Mendengar itu, Kyun-er sangat marah dan api surgawi menyala dari tubuhnya sehingga membakar bebatuan yang ada di sana. Lalu dia pergi dari sana dengan sangat cepat. Saat itu di bawah perintah Kyoyan, Aula Pil sedang membuat pil penguras nyawa dan baru sedikit pil yang terbuat karena mereka sangat kesulitan membuatnya. Pama berkata bahwa Raja Obat Guhe lebih cocok untuk memimpin pembuatan obat ini. Pama menyarankan agar Kyoyan meminta bantuan Guhe dengan imbalan Aula Pil akan membantu Guhe memasuki Pagoda Pil yang merupakan tempat bagi para alkemis. Dengan saran itu, Kyoyan bersama Pama dan Hai Bodong pergi menemui Guhe. Melihat kedatangan Kyoyan, Guhe bertanya tentang apa tujuan mereka datang menemuinya. Tanpa basa-basi, Kyoyan mengajak Guhe untuk bergabung dengan Aula Pil dari aliansi Yan. Tapi jelas saja Guhe menolak tawaran itu dan lebih memilih untuk tinggal menyendiri. Pama kemudian menjelaskan kepada Guhe bahwa Aula Pil akan membantunya masuk ke Pagoda Pil. Mendengar itu, Guhe memberi syarat jika Kyoyan menang dalam pemurnian Pil melawannya, maka dia akan bergabung dengan aliansi Yan. 我倒是可以加入联盟，但可条件。不过你得答应我一个，若你赢，我便加入联盟。请说，跟我比试一场炼药术，如何？
Mendengar itu, Pak Ma terkejut karena Kyoyan tidak mungkin menang melawannya dalam hal pemurnian pil karena umur mereka yang sangat jauh. Tapi Kyoyan tetap menerima tantangan itu dan mereka mulai bertanding secara tertutup. Pak Ma dan Hei Bodong menunggu di luar dengan sangat cemas dengan hasilnya. 既然如此，萧炎奉陪便是，请吧。那。 Setelah 1 hari, mereka berdua keluar dari rumah dan Guhe berkata bahwa mulai sekarang dia adalah anggota Aula Pil dari Aliansian. Mendengar itu, Pak Ma terkejut karena Kyoyan benar-benar menang melawan Guhe. 蒙丹堂的人了，居然欢迎丹王，这家伙占了上风啊！ Saat itu tiba-tiba Kyoyan mendapat kabar tentang Aula Jiwa yang datang ke kerajaan Chuyun. Setelah menyerahkan semua tentang Aula Pil kepada Guhe, Kyoyan pergi ke tempat suku ular dan di sana dia bertemu dengan Jian. Saat sedang berbincang dengan Jian, Kui Xing melihat mereka dan tiba-tiba menyerang Kyoyan karena Kyoyan menyebabkan ratu mereka dalam bahaya. Melihat Kui Xing menyerang, Jian kemudian menahan serangan itu dan memukul mundur Kui Xing. Kui Xing terlihat tidak ingin menyerah dan meremehkan Kyoyan yang berlindung di balik anak kecil. Melihat Kui Xing tidak mau menyerah, Kyoyan mengeluarkan api surgawinya untuk mengancam Kui Xing, tapi Kui Xing tetap tidak mau menyerah sehingga Kyoyan melempar api surgawinya dan aura api itu membuat Kui Xing terdorong mundur. Saat Kui Xing akan menyerang balik dengan kekuatannya, Medusa muncul di sana dan menghentikan mereka. Medusa memarahi penglimanya karena telah berani menantang Kyoyan yang merupakan ketua Aliansian. Sehingga Medusa menghukum Kui Xing selama 1 bulan di dalam gua ular. 给我住手！殿下，究竟发生了何事？你怎么来了？彩灵芝，姐，你终于出来了。 Setelah itu Kyoyan memberitahu Medusa kalau Kyo Yikian memberi kabar tentang kemunculan Aula Jiwa di kota Chuyun dan dia berniat pergi ke sana bersama Kyo Yikian. Mendengar itu tentu saja Medusa menjadi sangat cemburu dan memaksa untuk ikut karena dia tidak percaya pada wanita racun. Meski Kyoyan meminta Medusa untuk istirahat, tapi Medusa tetap memaksa untuk pergi bersama Kyoyan. Karena Medusa sangat keras kepala, Kyoyan akhirnya setuju untuk mengajak Medusa pergi. Cailin kemudian menyelesaikan urusannya di klan ular dan melihat itu Kyoyan merasakan bahwa Cailin telah banyak berkorban untuknya dan sudah tidak pernah lagi mengancam ingin membunuhnya. Mendengar itu Jian berkata bahwa Kyoyan harus memperlakukan kakak Cailin dengan baik. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.